Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita pasti kita mempunyai peran yang bisa kita lakukan di dalam berbagai komunitas yang kita miliki. Entahkah itu dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam persekutuan, di lingkungan gereja kita, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tentang peran itu, tentu ada satu bagian penting yang dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan. Dan itu akan menjadi berkat ketika semuanya dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan di dalam peran yang kita miliki. Nah, saudara-saudara, menarik di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Rasul Paulus memberitahukan secara langsung peran apa yang dia miliki. Dan terkait dengan jemaat di Kolose, pesan apa yang dia bawa terhadap jemaat yang ada di sana. Di dalam Kolose 1 ayat 25 sampai 27, Rasul Paulus mengatakan demikian. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, saudara-saudara, dari apa yang disampaikan Rasul Paulus, ditunjukkan bahwa ada peran yang dimiliki oleh Rasul Paulus terkait dengan relasinya dengan jemaat di Kolose maupun kepada jemaat Tuhan secara umum. Rasul Paulus mengatakan dia adalah pelayan jemaat. Dan sebagai pelayan jemaat, maka ada bagian yang menyertai dari peran itu adalah meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya kepada jemaat di Kolose dan kepada orang-orang percaya. Nah, di sini kita bersama-sama bisa melihat bahwa Rasul Paulus sungguh menghayati peran yang dia miliki dan dengan demikian dia bisa menyampaikan pesan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara, yang kemudian menjadi hal penting dan berharga yang diterima oleh Rasul Paulus yang merupakan pesan yang hendak dia sampaikan kepada jemaat di Kolose adalah apa yang menjadi karunia Tuhan yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, turunan ke turunan, sampai akhirnya dinyatakan pada zaman setelah Yesus Kristus hadir di dunia ini. Karena pada masa-masa yang lalu, kalau misalnya kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, maka kehadiran akan Sang Juru Selamat, akan Sang Mesias itu diberitakan secara tersembunyi, secara rahasia, melalui nubuatan, melalui banyak hal-hal yang berupa perumpamaan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Kristus hadir di dalam kehidupan ini, itu menjadi nyata bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan disitulah kemudian Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa betapa luar biasanya berkat yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan itu dipakai oleh Rasul Paulus dengan kata-kata kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Jadi ada nilai yang sangat berharga, sangat tinggi atas apa yang menjadi pesan yang hendak dia sampaikan. Dan pesan itu
sebenarnya sudah melekat di dalam diri orang percaya, karena pesan itu adalah Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan siapakah Kristus itu di dalam konteks ini? Dia adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Di satu sisi dia adalah rahasia yang berharga, yang mulia, yang kaya tadi, tetapi juga dia memberikan kepada orang-orang yang menerima pesan itu betapa ada pengharapan akan kemuliaan yang hendak diberikan oleh Kristus kepada kita. Bukankah setiap kita memiliki pengharapan akan menerima kasih karunia Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan kelak ketika Kristus datang kembali? Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan baru mungkin kurang begitu menggigit pesan itu, karena dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan itu berarti bisa menunjuk kepada peristiwa ketika Kristus ada di tengah-tengah para murid. Tetapi di dalam konteks perkembangan selanjutnya tentang jemaat Tuhan, Alkitab bahasa Indonesia masa kini memberikan terjemahan yang lebih masuk gitu ya, lebih membawa kekuatan tersendiri. Di bagian awal sama, Allah menyuruh saya menjadi pelayan jemaatnya untuk kepentinganmu. Saya harus menyampaikan berita dari Allah seluruhnya, yaitu berita yang selama berabad-abad yang lalu dirahasiakan oleh Allah kepada semua orang, tetapi sekarang dinyatakan kepada umatnya. Kepada umatnya itu Allah mau menyatakan betapa baiknya dan agungnya rahasianya itu untuk seluruh umat manusia. Rahasia itu adalah bagian ini yang menurut saya terjemahan bahasa Indonesia masa kini masuk mendalam di dalam kehidupan kita. Terjemahan BIMK mengatakan, Kristus ada dalam dirimu, yang berarti kalian akan turut menikmati kebesaran Allah. Jadi saudara-saudara, bahwa ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka satu hal berharga yang kita miliki adalah Kristus ada di dalam diri kita. Dan Kristus itu adalah yang menjadi jaminan bagi kita untuk pada saatnya menikmati kebesaran Allah, yang di dalam terjemahan baru dikatakan itu sebagai pengharapan kemuliaan yang Kristus berikan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, itu yang sebenarnya menjadi kekuatan yang kita miliki sebagai orang percaya. Lalu kalau kita mau berbicara sebagaimana Rasul Paulus yang memiliki peran di dalam kehidupan ini, sekaligus juga memiliki pesan di dalam karya pelayanannya. Peran apakah yang sekarang ini sedang kita emban? Pesan apakah yang hendak kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita? Tentunya sebagai orang percaya di mana Kristus diam di dalam kita, maka kita memiliki peran juga untuk meneruskan berita itu kepada sebanyak mungkin orang. Pesan yang kita miliki juga pesan yang membawa sukacita bahwa Kristus bisa hadir di dalam diri siapapun juga yang mau membuka hatinya untuk menerima Dia. Dan oleh karena itu, itulah yang terus menjadi bagian kita. Melakukan peran sebaik-baiknya sebagai pemberita kabar baik dengan pesan yang berharga akan Kristus dan pengharapan akan kemuliaan yang ada di dalam dirinya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.